Kristus yang sudah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di pastori ini, juga yang ada di rumah. Halo, dimanapun kita berada, kita mau percaya bahwa kasih karunia yang dari Yesus Kristus Tuhan kita itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang sudah Engkau beri, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini, Tuhan, kami masih mampu bertahan, ya Bapak. Kami masih mampu menikmati berkat-Mu, kesehatan yang daripada Engkau, nafas kehidupan yang sudah Engkau berikan, Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kami. Karena Engkau hidup, ada hari esok yang penuh harapan bagi kami semua. Ada keselamatan yang Engkau sediakan bagi kita semua, Tuhan. Oh haleluya. Sehingga Tuhan, kami tidak gentar lagi menghadapi hari-hari kami ke depan, karena Engkau hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya, Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran. Oh ya Yesus. Haleluya. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Nyatakan kasihku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau mengatakan Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, oh, kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, inilah pernyataan hati kami Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah sisa hidup ini Tuhan, kami mau berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku. Oh, amin. Dari kasih. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, inilah kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau Yesus. Engkaulah jalan kebenaran. Oh, haleluya. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh Yesus, kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan.
Kami butuh Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan katakan kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan. Oh, kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan kami perlu Kau, Tuhan. Oh, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, katakan perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Kau, Yesus. Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Di saat kondisi yang seperti hari ini, Tuhan, satu yang kami perlu, Tuhan, hanya Engkau, Yesus. Hanya Engkau yang mampu melindungi kami. Hanya Engkau yang mampu menolong kami. Hanya Engkau yang mampu memproteksi kami. Hanya Engkau yang mampu meluputkan kami dari mara bahaya. Betapa bangganya kami memiliki Engkau, Tuhan. Oleh sebab ini, pagi ini, Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji Engkau. Haleluya, Yesus kebenaran. Haleluya. Keselamatan. Sekali lagi aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi di dalamnya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena waktu yang terbatas. Haleluya. Haleluya. Selidikilah aku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan selidiki sekali lagi karena Bapak Gembala. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Mari sejenak kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di hari Sabat, di hari perhentian, inilah hari di mana Tuhan akan memulihkan setiap umat-Mu, di mana Tuhan akan memberkati dan memberi kekuatan untuk perjalanan satu pekan ke depan. Itu sebabnya sungguh kami bersuka cita di hari perhentian ini kami ada untuk kami duduk diam, untuk kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk kami diberkati, untuk kami dipulihkan, untuk kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih di dalam nuansa Paskah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kuasa kebangkitan itu ya. Haleluya. Itu sebabnya saya yakin dan percaya tidak menjadi satu kebetulan ketika umat Tuhan hari-hari ini ada di dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Di tengah kita sedang berhadapan dengan satu wabah penyakit, saudara, corona. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata virus itu, tetapi tiba-tiba ya begitu banyak orang yang mengalami penderitaan penyakit ini ya, dan juga begitu banyak orang yang meninggal. Tetapi kita boleh bersyukur hari ini saudara dan saya masih mengalami pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena imun di dalam tubuhmu, tetapi saya mau katakan ada kuasa darah Kristus yang masih saudara alami. Amin. Haleluya. Kalau saudara mungkin nanti mengalami, Tuhan izinkan ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan beri ya. Tuhan izinkan mungkin ini terjadi. Itu sebabnya saya mengatakan semua kejadian yang kita boleh alami, saya katakan itu semua Tuhan izinkan
Karena ada sesuatu yang Tuhan mau taruh. Apa itu? Rancangan-rancangan kebaikan, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu ayat saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Masih kita mengalami, masih kita ada di dalam nuansa Paskah, nuansa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, ini nats Alkitab ada di dalam satu peristiwa di mana salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan. Dia katakan begini, kalau mataku tidak melihat, itu tangan yang berlubang paku. Bahkan dikatakan kemudian dibilang, kalau tidak jariku, ya, mencucukkan itu di lambung, ya, ada bukti di sana, maka aku percaya Yesus. Nah saudara, kemudian apa yang terjadi? Yesus kemudian datang menemui Thomas. Ya, ini menarik. Di dalam nuansa kebangkitan selama 40 hari, Yesus bertemu dan dia mencari, dia menjumpai murid-muridnya. Di tengah kegalauan, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Di tengah kegelisahan, ketakutan, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Nah, ini sebabnya saya mau katakan, di dalam momentum Paskah, mungkin saudara gelisah, mungkin saudara takut, mungkin saudara khawatir. Dengar baik-baik. Di hari-hari ini kalau hatimu terbuka untuk Kristus, Kristus pasti datang menemui engkau. Amin. Kristus pasti melawat engkau. Bahkan tangan yang berlubang paku itu akan menjamah, akan melawat, akan memulihkan hidupmu. Nah, saudara, menarik sekali. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, dikatakan di dalam ayat yang kita baca, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Kemudian dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Berarti saudara, percaya kepada Kristus itu ada dua tipe. Tipe yang pertama melihat bukti, ya, baru percaya. Nah, tipe ini ya itu orang yang butuh mujizat baru percaya Tuhan, ya. Saudara, kalau nggak ngalamin mujizat nggak percaya Tuhan. Dengan baik-baik, ini ada satu masalah. Kenapa Thomas kemudian Tuhan pulihkan? Karena ketika dia percaya sungguh-sungguh, maka dikatakan, iya aku percaya. Dikatakan, iya Tuhanku dan Allahku. Nah saudara, dengan baik-baik ini, tipe yang pertama baru percaya ketika mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, nah ini yang menarik, percaya Tuhan, tidak melihat, tetapi dia percaya Tuhan. Haleluya. Saudara, ada bukti di dalam penulisan Alkitab dalam Perjanjian Baru. Seorang perwira Kapernaum, ya, dia seorang perwira dari Romawi. Dia adalah orang non-Yahudi. Dia katakan begini kepada Yesus, Yesus, Tuhan, hambaku itu sakit lumpuh, bahkan dia sangat menderita. Katakan dari sini Tuhan, maka dia akan sembuh. Yesus katakan apa? Enggak, aku harus ke rumahmu, begitu ya. Tetapi perwira bilang, jangan Tuhan, katakan dari sini sepatah kata, hambaku di rumah pasti sembuh. Perhatikan saudara, ini menarik. Perwira ini percaya walaupun bukti hambanya itu dia tidak lihat. Nah saudara, mari saya mau memberikan satu gambaran kepada saudara. Percaya yang mana saudara sampai hari ini ikut Tuhan? Apakah saudara percaya harus ada bukti dulu? Atau
Kalau saudara tidak melihat, saudara tetap percaya kepada Kristus. Kalau saudara yang masih pertama, mari saudara, saya mau mengajak saudara untuk naik ke level yang kedua. Kenapa? Karena kalau hari-hari ini saudara percaya Tuhan masih minta bukti, gitu kan? Maka iman saudara akan tergerus. Iman saudara akan tersingkir dengan tekanan-tekanan yang saudara hadapi hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sekarang izinkan peristiwa di depan kita ini, peristiwa yang menyesakkan kita, peristiwa yang sangat menekan hidup kita, supaya Tuhan mau lihat kualitas iman kita. Apakah kita masih tetap percaya Kristus meski pertolongan itu seakan-akan jauh? Itu ya. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak kepada kita, saudara, melihat mengapa Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Justru Tuhan bilang berbahagia yang tidak melihat tetapi percaya. Ini penting, saudara, supaya kita dapat melewati situasi hari-hari ini yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengar baik-baik. Karena kalau hatimu terbuka, kalau engkau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Pemulihan saudara akan alami hari ini. Amin. Haleluya, amin ya. Dan saudara coba lihat, mengapa Tuhan katakan berbahagia? Kata berbahagia, saudara, kata yang digunakan bahasa Yunani itu kata makarios. Artinya, saudara, kata bahagia ini yaitu kondisi, situasi yang dialami oleh umat Tuhan yang tidak akan dapat disentuh oleh apa? Oleh penderitaan, oleh kesukaran, oleh tangisan. Artinya apa? Meskipun saudara hari-hari ini sulit sekali menghadapi satu pertolongan Tuhan, saudara akan tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudara punya iman yang teguh. Kenapa, saudara? Berbeda dengan kebahagiaan yang ditawari oleh dunia. Kalau ada uang, bisa bahagia. Kalau masih ada jabatan, masih bisa bahagia. Tetapi ketika itu tergeser oleh situasi yang hari-hari ini menyakitkan, situasi yang gerah, saudara. Ya, saudara, hari ini saudara mungkin sudah bosan tinggal di rumah, ya kan? Stay at home itu rasanya sudah mulai capek, ya kan? Bangun tidur, lihat tembok, ya kan? Mau makan lihat tembok, gitu kan? Ya sengaja saya ganti temboknya. Lihat istri, lihat anak. Sebentar ke kamar, lihat lagi, gitu kan? Bosan. Bahkan saudara mungkin merasa kapan ini selesai. Bahkan mungkin mulai sudah terganggu dengan finansial dan sebagainya. Tetapi dengar baik-baik, bahagia yang Tuhan beri itu tidak dapat diambil oleh dunia ini. Coba Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Ini menarik kata bahagia ini, saudara. Yohanes pasal 16 ayat 22 dikatakan demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Wah, lihat nih. Kalau Tuhan sudah kasih itu damai sejahtera, kebahagiaan, kuasa dunia pun tidak dapat mengambil itu. Wah, luar biasa. Artinya apa? Penderitaan, kesesakan, kegelisahan apapun yang hari-hari ini kau alami tidak akan dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Amin. Amin. Haleluya.
Itu sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang percaya meski kamu tidak melihat. Nah, saudara, dikatakan kenapa berbahagia? Kalau kita lihat, saudara, ada beberapa latar belakang kenapa Yesus katakan berbahagia kamu. Yang pertama sekali dikatakan, mengapa Tuhan bilang berbahagia kamu? Meski kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya. Yang pertama, Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan kekal. Wah, ini menarik nih. Berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan kasih orang yang seperti ini. Apa itu? Keselamatan yang kekal. Coba lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka lanjutkan, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan apa? Diselamatkan. Pertanyaannya begini, saudara, ayat ini. Kapan kita mengaku Yesus adalah Tuhan? Kapan kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Pada saat pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Langkah pertama sekali ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan. Lihat, di situ Tuhan selamatkan kita. Menarik sekali. Kenapa? Karena dengan iman kita, ya kan, kita tidak pernah melihat Yesus itu Tuhan di depan kita, betul kan? Kita tidak pernah lihat Dia bangkit dari kematian, betul kan? Kita tidak pernah lihat itu tiang kayu salib itu, ya kan? Kita tidak pernah melihat Dia dengan tetesan darah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, betul? Betul bukan? Betul ya? Bahkan di dalam seluruh penulisan di dalam perjanjian baru ini, bagaimana Kristus menyelamatkan kita, kita tidak pernah melihat. Dan kita lihat. Tetapi hari ini sudah percaya, bukan? Nah, kalau sudah percaya, disitulah keselamatan Tuhan beri. Wow. Amin. Amin ya. Itulah yang disebut dengan apa? Iman. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Berhenti saudara percaya kalau saudara hanya minta bukti. Haleluya. Saudara akan tertinggal. Saudara akan hilang. Imanmu akan hancur. Imanmu akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena imanmu semakin rapuh. Semakin mati. Haleluya. Percaya Tuhan. Lihat meski tidak ada bukti. Makanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kalau hari-hari ini, haleluya, kalau kita masih jauh, itu pertolongan masih jauh. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan Allahmu tidak mampu. Bukan. Karena kualitas iman itu yang Tuhan lagi lihat hari ini. Ujian. Makanya dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari terus ikuti ibadah bersama dengan kami. Kenapa? Karena inilah saatnya Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Amin. Umat yang percaya kepada Tuhan, dan umat yang hanya minta berkat sama Tuhan. Tetapi ketika berkat jauh, saudara undur dari hadapan Tuhan.
Pemisahan sedang terjadi. Haleluya. Supaya saudara kuat hari-hari ini, supaya saudara terus percaya kepada Tuhan, saudara jangan undur. Itu sebabnya kenapa dikatakan berbahagia. Makarios itu tidak, sukacitamu tidak dipengaruhi oleh penghasilanmu yang sekarang mungkin mulai berubah. Yang mungkin saudara sekarang sedang takut hilang sukacitamu. Yang kedua, saudara, mengapa dikatakan berbahagia? Karena Tuhan akan memberikan jaminan penyertaan di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Kalau yang tadi kekal ya, keselamatan kekal. Tetapi bukan hanya nanti ketika kita mati kita alami. Nah, ketika kita hidup pun penyertaan Tuhan terjadi. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah, lanjutkan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, coba perhatikan. Ketika Allah menjadikan kita di dalam Mazmur pasal 139 itu ayat 16, saudara ya. Ketika hari pertama itu Tuhan sudah pantau, sudah berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Bahkan tidak ada satu hari pun yang terlewat. Artinya apa? Dia sedang meletakkan ketika kita ada, ketika kita memulai kehidupan di muka bumi ini, dia sudah meletakkan satu rencana yang agung di dalam hidup kita. Nah, saudara coba baca di Mazmur 139 ayat 16 ya di rumah. Nah, ketika kita mau menggapai satu rencana, tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka ada berbagai tantangan, ada berbagai kesulitan yang menghalangi kita untuk menggapai tujuan itu, untuk bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, tantangan kesulitan itu Tuhan pakai, gitu loh, supaya kita dapat menggapai tujuan yang Tuhan taruh itu. Ada tantangan, ada kesulitan, saudara. Haleluya. Supaya kita terus dididik untuk bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, kalau di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi, kalau sudah baca nanti di rumah, dikatakan begini, Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus gini. Tempat kita tinggal di muka bumi ini itu seperti kemah, ya kan, tempat kediaman. Kalau kemah kita dibongkar, gitu kan, maka kita akan bersama dengan dia. Tetapi sebelum itu kemah dibongkar, maka kita akan menghadapi itu namanya kesulitan, tantangan, kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan memang izinkan itu, supaya tujuan dia, rencana dia, supaya kita bersama dia di dalam kemah kemuliaan. Untuk mencapai kemah kemuliaan, Tuhan izinkan itu. Amin, saudara. Bisa dimengerti Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Tuhan izinkan ini. Dengar baik-baik. Oh, hari ini, saudara, saya tahu, saya mengalami beban yang sama ketika saudara hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan di dalam kehidupanmu. Usahamu, saudara, untuk hari ini, saudara tutup. Saya merasakan itu sulit. Saya merasakan ada duka cita. Haleluya. Mungkin saudara hari-hari ini sedang sakit di rumah. Saya tidak dapat berkunjung ke rumahmu. Itu sangat berat dari hati saya. Tetapi dengar, kita bertemu di dalam ibadah ini. Kita bertemu di dalam doa. Karena apa? Tuhan izinkan kesulitan ini terjadi, supaya ketika tempat kemah kita di muka bumi ini Tuhan ambil, maka tujuan yang utama kita akan bersama-sama dengan dia di kemah kemuliaan. Nah, kalau kemah di dunia ini belum diambil,
tantangan kesulitan itu terjadi, Tuhan tetap ada. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Karena apa? Tuhan tahu kita ada di dalam dunia ini itu di bawah kuasanya iblis. Coba 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, ini penting sekali supaya saudara terus mengalami kemenangan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 gini, firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari mana? Dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu kita dari Allah. Tempat kediaman kita bukan dari sini, tetapi kehidupan kita di dunia ini di bawah kuasanya apa? Si jahat. Itu dia. Saudara bisa paham ini ya. Makanya ketika iblis mencobai Tuhan, sembah aku. Iblis bilang gitu kan. Iblis nawarin apa? Seluruh dunia ini. Itu sebabnya ketika manusia pertama dalam dosa, dunia ini di bawah kuasanya iblis. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus itu ingin kita berjalan terus menuju rencananya yang agung. Dia ingin kita terus bergerak. Itu sebabnya saudara jangan saudara mati, jangan saudara hilang, putus pengharapan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tuhan memberi kita keselamatan. Kenapa berbahagia? Tuhan menjaga dan memelihara kita. Ya, saya tambahkan itu, saudara, ibadah hari Jumat, ya kan? Kalau saudara dengar, nah, saudara nanti bisa juga nonton yang ibadah hari Jumat kemarin sudah ada di YouTube. Ya, sepanjang kita di embargo, ya, sepanjang kita mengalami kesulitan, kita lockdown, ya, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap kita survive, gitu kan? Saya udah kasih itu sejarah bagaimana ketika bangsa Israel, Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur. Saudara nanti dengar ibadah di hari Jumat, ya, tanggal 17 di YouTube itu sudah. Saudara akan tetap survive. Ya. Nah yang ketiga, kenapa Tuhan bilang berbahagia? Nah ini dia, ini yang penting. Karena percaya, tidak melihat, tetapi percaya. Ini yang Tuhan tahu kenapa. Ini menunjukkan kualitas iman yang Tuhan cari. Percaya yang tidak melihat. Nah ini dia. Berarti apa? Percaya berdasarkan iman. Ini hari-hari ini saudara, kunci saudara menang. Haleluya. Saudara, kehidupan umat Tuhan hari-hari ini, saya kasih contoh ibarat seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sama-sama destinasi Kanaan, kita Yerusalem yang baru. Nah saudara, di dalam perjalanan itu, ketika pertama sekali bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dan dia sudah ada hampir di tanah Kanaan, maka firman Tuhan katakan apa? Majulah, dudukilah, berjuanglah, begitu kan? Coba saudara nanti bandingkan. Saudara bisa tulis nanti Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 3 dan Ulangan pasal 1 ayat 20 dan 22 sampai 22. Saya akan lihat saja saudara bandingkan Ulangan pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ya, harus cepat, ini hanya beberapa menit saudara. Ini kuncinya saudara ya. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-20 gini. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-20. Nanti sudah bandingkan dengan Bilangan pasal ke-13. Dikatakan begini, ini Musa tulis. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai di pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan.
Dia sudah berperang, sudah menang dengan orang Amori Allah kita. Ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini loh. Kanaan yang dia sudah duduki itu. Majulah, dudukilah. Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lu disuruh masuk, disuruh serang. Tetapi kalau saya baca di dalam bilangan, lihat ini. Tolong perhatikan. Mereka bilang ini, jangan. Ayo kita intai dulu. Ayo kita lihat dulu di Kanaan. Gitu kan? Haleluya. Sehingga sudah apa yang terjadi? Akhirnya Musa mengikutilah maunya dia. Lihat dulu baru percaya. 10 pengintai, 12 pengintai dilepas, Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? 10 pengintai takut. Ya kan? Kalau lihat orangnya besar, tidak mungkin kita akan mengalahkan. Ya, Yusuf dan Kaleb, Yosua dan Kaleb bergerak, bertindak dengan iman. Hari ini saudara, sama. Saudara dengar firman sama. Apakah saudara sudah dengar firman itu, iman mulai bertumbuh, iman mulai berkata, yes, apapun kondisi hari-hari ini, dampak yang semakin sulit, aku tetap percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Atau saudara masih melihat-lihat terus, waduh, nanti dampaknya bagaimana? Nah, saudara, kalau saudara lihat pernyataan Menteri Keuangan beberapa hari yang lalu, saudara, waduh, mungkin saudara semakin gelisah dan khawatir. Haleluya. Bagaimana dikatakan bahwa seluruh usaha perusahaan-perusahaan ini hanya bisa bertahan sampai bulan Juni. Tinggal berapa bulan, saudara? Tetapi hari-hari saya lihat terus dampak Corona itu kan terus bertambah, bukan? Semakin orang bingung apa yang akan dilakukan. Nah, kalau saya melihat ini terus, nah ini dia. Iman percaya saudara sama seperti 10 orang pengintai ini. Padahal firman Tuhan bilang, dudukilah, berjuang, lawan, jangan takut dan patah hati. Maksudnya khawatir, gelisah. Haleluya. Haleluya. Saudara, beberapa hari ini saya diteguhkan. Ada kekhawatiran saya. Sampai istri saya bilang, kamu sudah berdoa kok kamu takut? Wah, ini saudara, kuping bisa panas juga, ya. Haleluya. Doanya kuat, tapi takutnya semakin menjadi-jadi. Hari-hari ini saudara, mari. Ini firman Tuhan, gak kebetulan saudara. Dan saya baca ini juga memberi kekuatan. Mereka sudah di tanah Kanaan. Firman Tuhan bilang, serang, duduki, berjuang, jangan takut dan tawar hati. Tapi akhirnya apa yang terjadi, bukan? Ya. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu, 3 hal ini membawa kepada kita kekuatan yang baru. Mari kita percaya, meski kita tidak melihat, meski kita belum mengalami, meski kita merasakan itu jauh Tuhan, tetapi yakin dan percaya Tuhan, Dia adalah Allah yang beriman. Dia adalah Allah yang tetap ada bagi saudara dan saya. Kalau Dia adalah Allah yang beriman, saya mau katakan itu sudah cukup untuk kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau ada iman seperti itu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar, itu sudah cukup iman untuk kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa dan kita percaya Tuhan pasti dengar, itu sudah cukup untuk kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian. Kita akan berdoa kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah. El Shaddai, El Shaddai. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Allah beserta. Ku takut Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus lihat aku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati, Dia memberkati. Sekali lagi, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, haleluya. Buka hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tak usah ku bimbang. Yesus lihat aku. Tak usah ku susah. Haleluya. Tak usah ku susah. Roh Kudus, oh haleluya. Tak usah ku cemas. Oh haleluya, haleluya. Dia memberkatimu. Katakan Allah El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh hari ini kami diberkati dengan kekuatan yang baru. Kami akan melangkah besok Tuhan. Kami akan bekerja esok malam. Ketika kaki langkah kami terkulai, ada kegelisahan, ketakutan beberapa hari, tetapi kami yakin firman-Mu pagi hari meneguhkan. Meski kami belum melihat pertolongan Tuhan, meski kami belum melihat itu berkat, meski kami belum melihat itu pertolongan, kami percaya Allah-Ku Allah El Shaddai, Allah yang maha besar,
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat akan menyertai, bahkan menyatakan kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan, Kau percayakan bagi hamba-Mu untuk membawa mereka lebih dekat kepada Engkau, untuk membawa mereka sampai kepada kemah kemuliaan itu, sehingga ketika kami menutup mata di muka bumi, kami akan bersama-sama dengan Engkau di kemah kemuliaan. Di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada di sana ada pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Itu sebabnya ketika kami masih ada di muka bumi ini, Tuhan mari hamba menyerahkan mereka, umat-Mu semua. Mereka yang ada hari ini, mereka masih ada di Kute, mereka masih ada bekerja di sana. Umat-Mu yang masih ada di sana, keluarga-keluarga ada di sana, Tuhan berkati. Kuasa pemeliharaan-Mu terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi, penjagaan Tuhan terjadi, keberkatan Tuhan terjadi. Aku berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih ada di Ampenan, yang ada di Mataram, yang ada di Cakranegara, yang ada di seputaran Permata Kota. Bahkan umat-Mu yang kini sudah ada berpergian kembali ke daerah mereka. Mereka yang ada di Sumba, mereka yang ada di Semarang, mereka yang ada di Surabaya, mereka yang ada di Denpasar, mereka yang di Jakarta, bahkan mereka yang ada di Medan Tuhan. Oh, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini hamba mempertaruhkan mereka semua di hadapan Tuhan. Jaga, lindungi, bahkan Engkau berkati. Bahkan di dalam setiap seruan pergumulan doa mereka Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini, berbahagialah mereka meski tidak melihat, tetapi percaya. Itulah iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita. Dan kini saatnya hamba menutup ibadah raya minggu pagi hari ini, hari raya Sabat, hari-hari perhentian-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu tadakan kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menyertai-Mu mulai hari ini. Dan biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan Roh Kudus mengikat kita mulai hari ini. Penghiburan yang kuat, penghiburan yang setia akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha bagi orang-orang salehnya. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang tempat ini pastori, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kita. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri sapa mereka yang ada di rumah. Jangan di close. Bisa lihat di sini. Haleluya. Hai. Ya, kali terus putar. Ya. Puji Tuhan. Hai. Puji Tuhan. Ya. Masih? Udah.